Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 651, Kota Naga Biru. Mendengar penjelasan Ying Wucheng, Dewi Yurong tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas bahwa kerjasama ini didorong oleh Ying Wucheng, jadi ia memberikan sedikit penghormatan. Selain itu, apa yang dikatakan Ying Wucheng memang benar. Di atas bintang waktu terdapat banyak formasi bawaan alam. Memiliki seorang ahli formasi yang ikut serta dapat meringankan banyak kesulitan. Kali ini kita sepakat bahwa semua harta yang kita peroleh akan dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing. Tidak ada keberatan, bukan? Tanya Ying Wucheng. Pembagian ini cukup adil, dan Luo Xiu serta Dewi Yurong sama-sama mengangguk, sehingga kerja sama mereka pun ditetapkan. Segera setelah itu, ketiganya mulai bersiap untuk berangkat. Lokasi bintang waktu berada jauh di dalam ruang angkasa, sehingga tidak mungkin dijangkau hanya dengan menggunakan portal teleportasi. Mereka menumpang kapal perang ruang angkasa milik Ying Wucheng. Kapal ini berkualitas tinggi dan dilengkapi dengan formasi pertahanan dan serangan kelas 9, yang kekuatannya setara dengan ahli tahap ke-9 Dewa Raja. Dulu, untuk mendapatkan kapal perang ini, aku mengeluarkan biaya besar, kata Ying Wucheng dengan bangga sambil memamerkan kapalnya. Kapal seperti ini merupakan simbol status bagi para ahli. Harganya mencapai miliaran kristal roh kelas menengah, sedangkan kapal Luo Xiu yang ia dapatkan di kota bintang es biru tampak seperti remah-remah dibandingkan. Boom! Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras. Di depan kapal perang mereka muncul kumpulan asteroid. Kapal mereka mulai bertabrakan dengan beberapa asteroid kecil di depan. Asteroid-asteroid ini bergerak dengan kecepatan tinggi, dan daya benturannya luar biasa besar. Bahkan seorang ahli kelas Dewa Raja yang terkena tabrakan bisa hancur berkeping-keping. Haha, tenang saja, ini hanya asteroid kecil, kata Ying Wucheng dengan tenang tanpa bermaksud menghindar. Setelah beberapa saat, kapal perang mereka mulai menabrak lebih banyak asteroid, dan formasi pertahanan kelas 9 menyala penuh. Setiap asteroid besar yang menabrak formasi ini langsung hancur berkeping-keping. Berkat formasi pertahanan ini, kecepatan kapal tak terganggu sama sekali. Bahkan, berkat kecepatan tinggi, lapisan pelindung ini memberikan kekuatan tabrakan yang luar biasa. Tak lama, kapal perang itu pun berhasil menembus kumpulan asteroid dengan mulus, layaknya seorang panglima kuat yang menerobos ribuan tentara. Kapal perang Tuan Ying memang luar biasa, puji Dewi Yurong dengan kagum. Ia tampak iri melihat kapal perang milik Ying Wucheng yang canggih ini. Ying Wucheng pun merasa sangat puas, karena kapal perang kelas atas seperti ini sangat langka. Hanya sedikit ahli Dewa Raja tahap akhir yang memilikinya, dan kebanyakan berada di tangan ahli setingkat Dewa Setengah Kaisar. Selama sebulan perjalanan, mereka beberapa kali melewati asteroid dan kelompok binatang ruang angkasa, namun semuanya berhasil dilalui dengan mudah berkat pelindung formasi pertahanan kelas 9 kapal perang tersebut. Kemudian, sebuah planet berwarna hijau muncul di hadapan mereka. Planet ini adalah tujuan pertama mereka, Bintang Naga. Menurut Ying Wucheng, Bintang Naga adalah satu-satunya planet yang berpenghuni di dekat lokasi munculnya Bintang Waktu. Banyak ahli bela diri yang berencana memasuki Bintang Waktu berkumpul di sini. Kota terbesar di Bintang Naga adalah Kota Naga Biru. Konon, nama planet ini berasal dari seekor naga raksasa bernama Naga Chang yang pernah melindungi planet ini sebagai hewan suci. Dikatakan bahwa Naga Chang hidup selama jutaan tahun dan tertidur pulas sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ada yang bilang naga ini akan segera mati, sementara yang lain percaya ia sedang bersiap untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Sesuai perkataan Ying Wucheng, ketika mereka tiba di Kota Naga Biru, kota ini sudah dipenuhi oleh banyak ahli bela diri. Bahkan tanpa kekuatan spiritual, Luo Xiu sudah bisa merasakan beberapa aura kuat setingkat Dewa Kaisar. Di sini, kita harus berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari konflik, karena untuk bintang waktu ini, bukan hanya ahli dari wilayah bintang Kunlun, tapi juga dari wilayah bintang Sentian serta ahli dari alam atas yang datang ke sini. Sesampainya di Kota Naga Biru, Ying Wucheng memberitahu Luo Xiu dan Dewi Yurong agar berhati-hati. Sebelum bintang waktu muncul, sebaiknya kita tidak banyak beraktivitas di luar dan mencari tempat latihan untuk disewa. Dari ketiganya, hanya Ying Wucheng yang akrab dengan Kota Naga Biru. Di bawah bimbingannya, mereka pergi ke daerah selatan kota yang khusus disediakan untuk menyewa tempat latihan. Karena jumlah tempat latihan di kota ini cukup banyak, meskipun Kota Naga Biru dipenuhi oleh banyak ahli bela diri, mereka masih bisa menemukan tempat yang tersedia. Di area latihan, banyak ahli bela diri berkumpul. Saat Luo Xiu dan rombongannya tiba, seorang pria menghampiri mereka dan menyapa, apakah tiga teman ini tertarik untuk menghadiri acara pertukaran yang diadakan di sini? Pria tersebut juga memiliki kekuatan setingkat Dewa Raja, dan acara pertukaran ini biasanya merupakan tempat bagi para ahli dengan tingkat kekuatan yang sama untuk bertukar barang atau material langka yang mereka miliki. Dalam acara seperti ini, para peserta biasanya saling bertukar barang,
karena barang yang tidak berguna bagi satu orang bisa jadi sangat berharga bagi orang lain, dan cara barter ini populer di kalangan ahli bela diri. Apakah ada yang dari alam atas yang ikut serta? Tanya Ying Wucheng dengan antusias. Ying Wucheng yang berasal dari rumah lelang Tianhuo cukup memahami seluk-beluk acara seperti ini. Kehadiran ahli dari alam atas biasanya meningkatkan kualitas acara karena mereka sering membawa barang atau material langka yang sulit ditemukan di alam bawah. Hehe, tampaknya teman ini sangat berpengalaman. Memang benar, kali ini ada beberapa ahli dari alam atas yang akan ikut serta, kata pria tersebut sambil tersenyum. Mendengar hal ini, Ying Wucheng tampak tertarik dan segera menoleh ke Luo Xiu dan Dewi Yurong. Bagaimana menurut kalian? Ayo kita lihat, jawab Dewi Yurong, yang tampak tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang para ahli dari alam atas. Karena kedua temannya setuju, Luo Xiu pun mengikuti mereka. Acara pertukaran diadakan di sebuah tempat latihan pribadi, sebuah gua dengan aula luas. Ketika mereka tiba, sudah ada lebih dari 30 orang yang duduk di dalam, semuanya memiliki kekuatan setingkat Dewa Raja. Beberapa menyembunyikan identitas mereka dengan meredupkan wajah, sementara yang lain duduk tenang dengan mata terpejam, menunggu dengan sabar. Setelah semua peserta mencapai 50 orang, acara pertukaran pun dimulai. Luo Xiu, Ying Wucheng, dan Dewi Yurong juga menemukan tempat duduk dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu tanpa terasa, hingga akhirnya sebuah suara lonceng terdengar. Dentingan itu lembut namun merdu, mengisi telinga tanpa mengganggu. Semua orang di aula membuka mata dan menoleh ke arah suara lonceng. Di tengah aula, tampak sebuah lonceng besar berwarna emas. Tingginya sekitar 10 meter, tampak seperti tong besar terbalik yang terbuat dari emas murni. Di bawah lonceng emas itu berdiri seorang pria parubaya berpakaian mewah, dengan senyum ramah dan tubuh yang diselimuti cahaya keemasan. Ia memberi hormat kepada hadirin. Selamat datang kepada semua teman yang telah hadir di acara pertukaran ini. Sesuai dengan aturan acara ini, setiap peserta diharapkan untuk menampilkan setidaknya satu barang yang dapat ditukar dengan kristal dewa, material, atau barang yang diinginkan. Siapa yang ingin memulai? Kata pria berpakaian mewah itu. Begitu dia selesai bicara, seorang pria tua berjubah biru berdiri dan berkata, biarkan saya mulai. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya keluar dari lengan bajunya dan melayang di udara, memperlihatkan sebuah batu mineral biru seukuran kepalan tangan. Ini adalah besi dewa pecah bintang. Saya yakin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar namanya. Ini adalah material kelas 9 yang digunakan untuk membuat senjata raja tingkat atas. Saya punya 20.000 karung. Saya ingin menukarnya dengan 2 pil dewa kelas 9, atau bahan-bahan untuk membuat pil dewa kelas 9, kata pria tua berjubah biru itu. Mendengar hal ini, beberapa orang di aula tampak tergiur. Bagi seorang dewa raja, selain kekuatan pribadi, kekuatan senjata atau alat pertahanan juga berperan penting dalam pertempuran. Besi dewa pecah bintang adalah material yang sangat serbaguna. Selain untuk membuat senjata, material ini juga bisa digunakan untuk membuat alat pertahanan tingkat atas dan sangat diminati oleh para ahli setingkat dewa raja. Namun, pria tua itu meminta pertukaran dengan pil dewa kelas 9 yang sangat langka dan mahal. Pil ini dapat membantu ahli tahap akhir dewa raja dalam meningkatkan kekuatan mereka. Saya memiliki 10 tanaman obat kelas 9. Apakah itu cukup? Seorang peserta lainnya mengeluarkan beberapa kotak giok yang ketika dibuka mengeluarkan aroma obat yang sangat pekat. Namun, pria tua berjubah biru itu menggelengkan kepala, 10 tanaman tidak cukup. Saya hanya punya sebanyak itu, sayang sekali, kata orang itu sambil memasukkan kembali obat-obatan ke dalam kotak. Luo Xiu yang menyaksikan ini cukup terpana. Meskipun ia memiliki banyak kristal dewa, beberapa barang di sini sangat langka dan sulit diperoleh, bahkan jika seseorang memiliki kristal dalam jumlah besar. Terlebih lagi, banyak barang yang hanya bisa didapatkan melalui saluran khusus. Namun, baik pria tua berjubah biru maupun pemilik 10 tanaman obat itu semuanya adalah ahli tahap akhir dewa raja. Bagi mereka, kristal dewa sudah tidak terlalu berarti. Biasanya, pertukaran barang antara mereka lebih banyak dilakukan dengan cara barter. Setelah beberapa waktu tanpa ada yang ingin menukarnya, pria tua berjubah biru itu menyimpan kembali besi dewa pecah bintang miliknya dan kembali duduk. Bersambung.